أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا باب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu mengatakan, hai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sehingga kami melihat Allah terang-terangan, lalu mengambil akan kamu oleh ter, yakni api yang datang dari langit. Wa dzalika lamma raja'a Musa alaihi salam min at-turi ila qaumihi fara'a ma hum alaihi min ibadati al-ijli harraqa al-ijla wa alqahu fil bahri wa ikhtara min qaumihi 70 rajulan min khiyarihim. فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى اسأل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله. ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم ادخلوا. وكان موسى عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن نظر إليه. وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. فلما تم كلام انكشف عن موسى الغمام الذي دخل فيه فقال القوم بعد ذلك لا نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله حتى نرى الله معاينة فأحرقته النار من السماء وماتوا جميعا. Yang demikian itu sebab jadi kaum Nabi Musa ini berkata, Nabi Musa supaya hendak melihat Tuhan itu dengan terang-terangan, sebabnya ini tatkala kembali Nabi Musa alaihissalam daripada Jabal Turi Sina, gunung Turi Sina, kembali kepada kaumnya, Nabi Musa melihat barang yang mereka itu atasnya daripada menyembah sapi. Kan sudah telah lalu kita menyembah anak sapi yang diulah oleh Musa Samiri, yaitu daripada emas yang bertatah primata-primata.
Nabi Musa datang, lalu dibakar sidin anak sapi itu dan dilontarkan anak sapi itu ke laut. Bisa mati sudah tuannya dengan sampahnya ta. Kemudian lalu Nabi Musa memilih daripada kaumnya 70 orang laki-laki daripada orang yang terpilih dari mereka. Orang istimewa dari Bani Israel 70 ikung bulang dipilih sidin. Yang keempat menambah anak sapi. Maka tatkala keluar mereka itu ke Jabal Tur. Dibawalah Nabi Musa ke Jabal Tur Sina lagi. Yang 70 ini orang yang pilihan. Lalu mereka itu berkata bagi Musa, pintakan olehmu akan Tuhan engkau, sehingga ia mendengarkan akan kami kalamnya. Ya, Tuhan supaya memperdengarkan naon kami ini perkataannya kalam Allah itu supaya kami mendengar. Ujar kaum Nabi Musa yang 70 ikung ini pulang. Lalu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan yang demikian itu, yakni supaya diperdengarkan kalamnya kepada kaumnya yang 70 tadi. Maka Allah taala memperkenankan permintaan Nabi Musa alaihissalam itu. Maka tatkala hampir Nabi Musa dari gunung Turi Sina itu, lalu jatuh atas Nabi Musa atas tu gunung tiang daripada awan dan meliputi tiang itu akan gunung seluruhnya itu Jabal Turi Sina. Dan berhampir daripada Nabi Musa oleh itu awan, berparak lawan Nabi Musa awan itu diliputinya sudah tiang daripada awan. Jadi di Jabal Nabi Musa berparak sampai meliputi kepada berparak lawan Nabi Musa awan itu, sehingga Nabi Musa masuk pada awan itu karena awan banyak turun tiang daripada awan tadi. Lalu Nabi Musa berkata bagi kaum, karena sudah sidin masuk di dalam awan itu, lalu ujar Nabi Musa, masuklah kamu. Lalu masuk anak. Dan Nabi Musa ini adalah apabila sidin berpender nawan Tuhan, jatuh di dahi sidin itu nur yang sangat terang. Tidak kuasa seseorang daripada manusia ini memandang kepada Nabi Musa. Apabila sidin sudah berpender nawan Allah Subhanahu wa taala, lalu jatuh nur di dahi sidin itu saling talangan. Manusia itu kalau memandang. Sampai riwayat itu apabila memandang sidin itu mati. Di sini itu bertukup kain. Nah itu kehebatan Nabi Musa. Kalau sudah berpender naon Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu sini apa? Kalimullah Nabi Musa itu kurang menggajin berpender nawan Tuhan. Dan mendengar kaum itu akan kalamullah. Tuhan berpender nawan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Tuhan Nabi Musa, if'al kada, la taf'al kada, perbuat anu, jangan kau perbuat anu, macam-macam kalamullah nawan Nabi Musa. Ini perintah dan tegahan datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kaum tadi nak umpat masuk di awan tadi mendengar kalamullah. Ini tahu nipang nang Tuhan memerintahkan kepada Musa, ini jangan diperintahkan, jangan diperbuat, ini perbuat. Nah, mendengar bertaan, maka tatkala sempurna kalamullah teh, perkataan Tuhan, dan kaum sudah mendengar bertaan, lalu terbuka daripada Nabi Musa oleh awan yang ia masuk di dalamnya. Itulah awan tadi terangkat pulang, hilang awan tadi. Lalu sudah mendengar kalau itu, kaum itu ucap pulang nawan Nabi Musa sesudah mendengar itu, kami tidak membenarkan bagi engkau dengan bahwasanya barang yang kami dengar akan dia kalamullah, kami kadang mengakui lagi kadang membenarkan, sehingga kami melihat akan Allah Ta'ala terang-terangan pula. Nah, belalaran pula hendak melihat pulang sudah mendengarkan kalamullah, dan tidak ada seumpama sesuatu yang kada bersuara itu, dan dengarnya paham pula, diberikan paham, man kalamullah kada berhuruf kada bersuara, tapi nya dapat paham nang 70 tadi. Kada asih pulang, kada membenarkan dan engkau ya Musa, sehingga kami melihat Tuhan itu terang-terangan. Nah, Bani Israel limbah berucap itu, lalu datang api dari langit membakar akan nang 70 itu dan mati berata. Habisan sabar nang 70 ini. Ya Pak akhadakum as-sa'iqah. Api datang dari langit terus membakar mereka. Kita tinggal Nabi Musa ya, kalau serangan lagi. Nah, wa qama Musa rafi'an yadayhi ila as-sama'i yad'u wa yaqulu ya ilahi ikhtartu min bani Israel 70 rajulan yakunu syuhudi bi qabuli taubatihim fa arju ilaihim wa laysa ma'i minhum wahidun faman alladhi yaquluna falam yazal Musa mushtaghilan bid-du'a hatta raddallahu arwahahum wa batalat taubatu bani Israel min ibadati al-ijli
faqala la aqbalu illa ay yaqtulu anfusahum. Nah, sudah matian barataan tadi, lalu Nabi Musa berdiri, mengangkat dua tangannya ke langit. Ia berdoa kepada Allah, munajat kepada Tuhan, ya ilahi, ulun telah memilih daripada Bani Israel 70 orang laki-laki yang dibawa tadi, supaya mereka itu menjadi saksi naon di ulun dengan diterima taubat mereka itu Bani Israel. Maka ulun kembali kepada mereka, datang ke kampung pulang. Tidak ada serta ulun daripada mereka yang 70 seikung dua pun sudah matian. Apa yang mereka katakan? Badi mapa ulun nang saksi tadi nang benarakan non Nabi Musa tadi nang mendengar kalamullah kayak ini jangan digawi ini gawi. Di mapa ujar Nabi Musa. Maka senantiasa Nabi Musa berbembang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus terusan berdoa nawan Tuhan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh-ruh mereka lalu hidup pula. Dan batal taubat Bani Israel daripada menyembah anak sapi itu dibatalkan. Ujar Tuhan, aku tidak menerima taubatnya kecuali mereka itu membunuh diri mereka. Ya nang membunuh diri nang macam nang pembacaan telah lalu itu. Nah, ujar Tuhan, wa antum tamdurun, dan kamu memandang, menyaksikan kepada api yang jatuh dari langit tadi. Nah, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tamdurun. Ingatlah kamu ketika kamu mengata, hai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sehingga kami melihat Allah terang-terangan, lalu sambarnya oleh api, diambilnya oleh api yang datang dari langit. Walau kamu memandang kepada api, menyaksikan kepada api yang jatuh dari langit itu. Matian. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum ay summa ahyainakum ba'da harbikum bin nar wa ba'da mautikum yawman wa lailah. Wa dzalika li izhari athar al-qudrah wal yastawfu baqiyata ajalihim wa arzaqihim walau matu bi qada'i ajalihim lam yuhyau ila yaumil qiyamah. Kemudian Tuhan kami hidupkan kamu sesudah kamu terbakar dengan api, matian yang 70 tadi lalu dihidupkan oleh Tuhan. Dan sesudah mati kamu saharenan samalaman antaranya. Nabi Musa kada boleh lagi tetap berdoa aja saharenan samalaman matian yang 70 tadi. Kenapa? Yang demikian itu Tuhan menghidupkan tadi untuk memzahirkan asar kudratnya. Dan supaya mereka menyempurnakan akan yang tinggal dari ajal mereka dan rezeki mereka. Matinya itu belum habis juga umurnya lagi. Siksaan aja matinya itu. Jadi Tuhan memzahirkan kekuasaannya itu lu dimatikan situ-situ. Datang api terus mati. Padahal belum sampai lagi umur. Nah, lu dihidupkan untuk menyempurnakan yang tinggal dari ajal mereka dan rezeki mereka. Dan jikalau mati mereka itu dengan habis aja, niscaya tidak dihidupkan lagi sampai hari kiamat. Hanya bangun dari kubur gitu. Hanya. Cuma mati, ya mati petangan umur ternyata. Nah, itu mati untuk memzahirkan asal kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu hendak awal aja mematikan dihidupkan pulang. Supaya masih kalau telah, supaya insaf bujur-bujur tah. Tapi bukan Bani Israel ini macam-macam pulang. Nah, ujar Tuhan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur akan aku nama hidup akan bersyukurilah nikmat hidup yang dilihat akan mati coba. Nah, cuma itu tadi patangan umur janya. Nah, dihidupkan supaya apa? Hikmahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, lalu kalau masih menurut mestinya non perintah-perintah Nabi Musa alaihissalam. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungkan atas kamu awan. Diberikan kanaungan non kaum Nabi Musa pulang awan, didatangkan Tuhan ay ja'alna sahabar raqiq yudhillukum min harris syamsi. Biar Tuhan kami jadikan awan yang tipis menaungi akan kamu daripada kepanasan matahari, panasnya matahari itu didatangkan awan. Wa kana yasiru bi sayrihim wa kanu yasiruna lailan wa naharan wa yanzilu alaihim bil laili amudun min nurin yasiruna fi dhawihi wa thiyabuhum la tattasi wa la tabla wa dhalika fittih wa huwa wadin baina Syam wa Misra wa qadruhu 9 farasih makathu fihi 40 sanah mutahayyirina la yahtaduna ila khuruji minhu. Awan tadi berjalan dengan berjalan mereka menaungi awan kemana ajanya berjalan, bukan nikmat banar nih nang dia ingatakan nikmat kue Bani Israel banyak banar. Nah, ini nah kamu berjalan di mana aja awan terus menaungi karena pencarian payung lagi. Dan adalah mereka itu berjalan di waktu malam dan di waktu siang.
Dan turun atas mereka itu di waktu malam tiang daripada nur. Nah, niun tiang tapi tiang bahasa niun enggana kalau lah. Nah, itu daripada nur saling tarangan. Mereka dapat berjalan di dalam cahayanya itu, terangnya nur amut tadi tiang daripada nur itu. Menhibak melihat tanda kekuasaan Allah dah, macam-macam Bani Israil sudah. Dan pakaian mereka itu tidak kotor, kurang 40 tahun itu rigat kalau. Ada ini kada sing rigatan. Dan pulang kada sing hancuran, dipakai di awak kada sing tapasan adalah, tapi bersih terus. Nah, ini nikmat Tuhan. Nah, kejadian ini ya di padang Tih. Adanya Tih, sama ada Tih tetap putar-putar. Lalu ngarani Tih, yaitu satu jurang antara Sam dan Mesir. Dan kadar luasnya padang Tih itu 9 parsah. 9 parsah. Separsah itu 3 mil. 9 kali 3 berapa? 27 mil. Itu luasnya. Mereka berhenti di padang Tih itu 40 tahun, bingung, tidak dapat ditunjuk untuk keluar dari padang Tih itu. Enggak putar, mbak berjalan, tak putar aja terbulik, anda terbulik itu kada kawan. Nabi bersompat juga sini. 40 tahun lawasnya, tapi nikmat Tuhan terus saja diberikan macam-macam tadi. Lampu, kada cari lampu, cukup nur diberikan tiap malam. Panas, kenapa? Kada ada panas, sama hujan kada juga, tetap dinaungi oleh awan. Kenapa sebabnya jadi terputar-putar? Itu wadzalika wa sababu dzalik mukhalafatuhum amrullahi ta'ala bi qitalil jabbarin alladziina kanu bisyam haitsu tana'u min al-qital. Sebab yang demikian itu, dia tertahan di padang Tih ini 40 tahun, ialah menyalahi mereka itu akan perintah Allah Ta'ala dengan memerangi orang jabbar, orang-orang yang takabur, yang sombong-sombong itu disuruh oleh Tuhan perang, diperangin itu yang mereka itu berada di negeri Syam. Lalu mereka tertegah, kadang mau memerangi Nabi Musa, mereka kadang maunya, lalu sampai terputar di padang Tih itu. Riwayat lain, bubuhan Jabal ini datang kepada Bal'am bin Ba'ura minta doakan karena Nabi Musa ini akan menyerang. Bal'am bin Ba'ura ini seorang nang waliullah Ta'ala juga itu janang mustajabud da'wah, orang yang diperkenankan doa supaya jangan masuk, karena orang kafir minta tolongin, ditolongin oleh Bal'am, dibalinya konduit banyak benar, lalu mendoakan sehingga Nabi Musa itu terputar-putar 40 tahun awas. Itu di dalam riwayat lain, mungkin juga kejadian yang tarang kada masih tadi, lalu sebabnya itu mendoakan pula. Nah, akhirnya napa Bal'am bin Ba'ura ini matinya jadi kafir juga. Ayat kena di belakang banyak riwayat Bal'am bin Ba'ura. Boleh jadi kena kisahnya ada di belakang lagi, misal 9 kata. Ini sebabnya 40 tahun lagi. Dan lagi ujar Tuhan, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Diingatakan pulang nikmat yang ini, kami turunkan pulang di padang Tih itu atas kamu man dan salwa. Man itu apa? Wa huwa syai'un kas-samri kana yaqu ala asjar ta'nuhu kasyuhdi. Wa kana yaqu ala asjarihim min fajri ila tulu'i syamsi likulli insanin shaun. Man itu ialah sesuatu macam gatah deresan. Macam itu putih, ada jatuh di atas kayu, rasanya macam madu. Itu warnanya putih macam gatah, deresan gatah, deres putih itu macam susu ya lah, tapi ini macam susu, macam madu manisnya tuh. Dan adalah man ini jatuh di atas pohon-pohon kayu mereka mulai dari fajar sampai terbit matahari. Dan bagi tiap seorang manusia itu dapat mengambil segantang. Nah, itu dapat segantang tahan sehari, karena turun pulang man itu di pemali jadi tanah aja tuh segantang, sikung segantang sorong. Nah itu nikmat Tuhan, kita ingatakan juga itu teh. Wasalwa dan salwa. Salwa ini burung papiko, orang kita mana ya? Nah, fakana kullu wahidin minhum ya'khudhu ma yakfi yawman wa lailah. Wa idza kana yawmul jum'ati ya'khudhu kullu wahidin minhum ma yakfi li yawmaini li'annahu lam yakun yanzilu yawmas sabti. Adalah tiap-tiap seorang daripada mereka itu Bani Israil kaum Nabi Musa dan padang Tih tadi mengambil burung yang cukup akan dia serenan semalaman, cukup akan serenan semalaman. Dan apabila hari Jumat mengambil tiap-tiap seorang dari mereka barang yang cukup untuk 2 hari burung tadi. Kenapa? Karena burung itu tidak turun hari Sabtu. Jadi burung ini datang. Nur riwayat lain itu masak, banyak datang tuh masak otomatis. Nah ini datang terabang harus masak saling nyamanan pulang. Nah,
Ya, udah di surga aja. Kalau kita makan tinggal tulang-tulangnya pulang, kan aja terabang pulang. Kalau di surga bang itu terabang pulang, borong. Salah menawari pulang. Nak lagi artinya kalau di surga teh, kan lagi masak pulang, otomatis. Nah itu kalau di surga. Juga ini mirip kalau non di surga sudah tah. Dari riwayat itu masak datangnya makan aja borong. Sawah itu. Nah jadi orang sini menyambat burung papiko karena burungnya kada berbuntut dan kada bisa terabang kecuali sedikit saja terabang. Ya ke burung papiko ta hanya kada sing buntutan. Terabang bagiannya kalau berencak tuh, nah itu sedikit saja. Dan burung papiko itu mati apabila mendengar suara petir. Itu burung papiko. Nah, lalu sambungan ayat tadi, Tuhan mengatakan mandan sawa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami kata arjatan bagi mereka itu Bani Israil tadi, kamu makan daripada yang baik-baik rezeki yang kami berikan akan kamu. Nih, ayin musalladzati ma razaqnakum wa la tadakhiru li ghadin qad dakharu faqata Allahu dzalika anhum wa dawwada madakharu. Makan jarta rezeki yang baik itu, yang lezat-lezat, yang barang yang kami berezeki akan kamu, dan janganlah kamu simpan untuk besok. Ini kada boleh bersimpanan, makan habis kecuali nanti hari Sabtu tadi aja itu nanti simpan mulai Jumat untuk 2 hari kalau mengambil itu. Nah makan terus sekalinya apa disimpannya, maka ujar Tuhan jangan disimpan-simpan. Allah Ta'ala memutuskan yang demikian itu dari mereka, dan lalu berulat napa yang disimpannya. Bukan orang nyuruh kadang alih simpanan, kalau habis akan aja ini disimpani sampai beulat. Nah Tuhan memutuskan lalu jadi beulat yang disimpannya tadi. Nah ujar Tuhan wa ma zalamuna, dan kami tidak memzalim, kada mengurangi dengan apa yang kamu simpan itu, tetapi kamu ujar Tuhan memzalimkan diri kamu, yaitu mengurangi tadi untuk menyimpan tadi. Ditangati orang jangan disimpan-simpan, inya menyimpan, habis beulat diputuskan pulang nikmat itu. Wa idh qulna lahum ba'da khurujihim minat tih ala lisani Musa wa ala lisani Yusha. Dan ingatlah lagi ketika kami mengata bagi mereka itu Bani Israel, sesudah keluar mereka itu dari padang tih atas lisannya Musa atau lisannya Yusha. Riwayat karena ada Nabi Musa itu meninggal, jadi Nabi Allah Yusha yang mengatakan, udkhulu hadhihi al-qaryata, masuklah kamu akan ini negeri itu Baitul Maqdis. Ruya anna Musa alaihi salam sara ba'dan qida'il arba'ina sanatan biman baqiya min Bani Israil fafataha ariha qaryatu jabbarin wa hiya baina Urisi wa Hawran wa aqama fiha ma sya Allah thumma qubida fiha wa qila innahu qubida fit-tih wa lamma ihtadara akhbarahum bi anna Yusha ba'dahu nabiyyun wa anna Allah ta'ala amarahu bi qitalil jababirah fasara bihim Yusha wa qatala jababirah wa sara Syam kullahu li Bani Israil. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ia berjalan sesudah habis 40 tahun tadi dengan orang yang tinggal dari Bani Israil. Karena matian ini yang di padang teh tadi nah udah selesai 40 tahun tak putar di padang teh tadi, maka Nabi Allah Musa alaihissalam berebut negeri Ariha, yaitu kampung Jabbarin tadi, orang-orang sombong tadi, yaitu kampung antara Kudus dan Hauran, barangkali Baitul Maqdis dan Hauran. Dan Nabi Musa bertetap di kampung itu, Masya Allah, tilawas mana. Kemudian Nabi Musa diqabat, diambil roh pada itu kampung itu di Baitul Maqdis. Dan ada lagi kaul yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu diqabat, mati sidin itu di padang teh tadi. Nah 40 tahun tadi habis umur di padang teh itu. Dan tatkala hadir ajal para habis umur, Nabi Musa menghabarkan akan mereka itu Bani Israel dengan bahwasanya Nabi Allah Yusha itu sesudahnya menjadi nabi. Pada Yusha ini ada ajudan aja asata dipadakan sidin, nama ganti sidin adalah Yusha dengan cagar jadi nabi pulang. Dan bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan akan
Yusha itu dengan memerangi kaum Jababirah tadi. Maka Nabi Allah Yusha berjalan dengan mereka dan ia membunuh kaum Jababirah, dan jadilah Syam itu seluruhnya bagi Bani Israil dapat direbut oleh Nabi Allah Yusha alaihissalam. Ini dua kaul. Ada mengatakan Nabi Musa juga yang merebut Syam itu. Tuhan kaum Jababirah ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, maka kamu makan daripada itu negeri, makanan yang kamu senangi luas cukup, kehendak kamu makan aja ya Tuhan. Ini di Baitul Maqdis itu. Wadkhulul baba ay babal qaryah ay min ayyi babin kana min abwabiha sab'ah aw min babin yusamma babal hittah aw babal qubbah allati kanu yasiluna ilaiha fa innahum yadkhulu Baitul Maqdis fi hayati Musa alaihi salam. Kamu masuk ujar Tuhan ke pintu kampung itu, pintu negeri itu. Dari apa juga pintu yang adalah daripada pintu-pintunya yang 7 itu. Ada pintu gerbangnya 7, atau daripada pintu gerbang yang dinamai Babal Hittah ngarannya. Babal Hittah, pintu gerbang Hittah. Atau lagi Babal Qubbah ngarannya, yang adalah mereka itu sampai kepada pintu itu, sampai ke Babal Hittah. Maka mereka itu tidak masuk ke Baitul Maqdis selama hidup Nabi Musa. Belum pernah Bubuhan Sidin ini masuk ke Baitul Maqdis. Sudah wafat aja masuk. Dia wafat Nabi Musa aja masukkan. Belum bisa masuk Bubuhan Bani Israil ke Baitul Maqdis. Nah, jadi suruh oleh Tuhan wadkhulul baba sujadan ay munhinina mutawadhi'in karraqi. Masuk ke pintu gerbang dari negeri Baitul Maqdis itu di Babul Hittah atau Babul Qubbah tadi, menundukkan, merendahkan diri macam orang ruku, suruh bertunduk macam itu masuk ke pintu gerbang itu. Wa qulu hittatun, dan kamu kata hittatun. Kenapa? Ini minta hapuskan dosa. Ucapan hittatun, merendahkan diri sujud kepada Allah, tunduk, serta ucapan minta ampuni dosa. Hittatun ay inna qawma umiru bi ayyadkhulul baba ala wajhil khudu wa ayyadkuru bi lisanihim i'timasa habtiz dhunub hatta yakunu jami'ina baina nadamil qalbi wa khudu'il jawarih wal istighfar bil lisan. Maksudnya sungguhnya kaum Nabi Musa ini, mereka diperintah dengan bahwa masuk mereka ke pintu tadi atas jalan khudu, merendahkan diri, bertunduk. Dan mereka menyebut dengan lidah mereka akan menuntut hapusnya dosa, minta hapuskan dosa, banyak kesalahan kalau banyak menantang Nabi Musa tadi. Sehingga jadilah mereka itu berhimpun antara menyesal hati dan tunduk anggota pulang. Itu hati menyesal yang banyak melawan kata Nabi Musa tadi, menantang macam-macam dah. Suruh masuk ke pintu taubah, Babul Qubbah atau Babul Hittah tadi, batundukan dan meminta ampun dengan lidah, istighfar. Lalu dengan diri masuk ke pintu gerbang itu dengan bertunduk. Ujar Tuhan apa? Naghfir lakum khatayakum. Kesalahan kamu kami ampuni ya Tuhan. Wa sanazidul muhsinin, dan lagi akan menambah kami akan orang-orang yang berbuat baik dengan taat dalam kebaikan-kebaikan mereka itu. Nah, lamun mau macam itu, mengucapkan hittatun dari minta ampuni dosa, dan jalannya pun bertunduk. Mau kayaknya terulang tak? Sambungan ayat. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Maka mengganti orang-orang yang zalim akan perkataan, hanya perintah yang diperintahkan bagi mereka, yang disuruh tadi masuk batunduk, mengucapkan hittatun, minta ampuni dosa, minta hapuskan dosa, minta bebaskan dosa, nang tadi nang banyak tersalah tadi. Lalu menyalahi ma'obah pulang orang-orang yang zalim itu perkataannya perintah yang diperintahkan bagi mereka itu, suruhan Tuhan tadi supaya batunduk dan supaya minta hapuskan dosa. Diobah macam apa?
ay fadakhalul baba zahifina ala adbarihim qailina hintatun ala sya'iratin istighfafan bi amrillahi ta'ala. Nah, mereka masuk ke pintu gerbang tadi baundur burit. Gila kan itulah. Dia sudah bertunduk ini baundur burit. Nah, baundur burit masuknya. Mau ucap pulang hintatun minta gandum. Ya Allah, baundur burit minta gandum. Ulun ini bukan minta ampun tapi minta gandum. Nah, minta gandum karena mahawai-hawaikan dengan perintah Tuhan. Masa mu'ul bananya Bani Israel lah. Bani Israel masa mu'ul juga. Mulai bahari juga mu'ul. Nah, jadi minta gandum. Bukan kada mau menurut lah. Nah, disuruh minta ampun, ini minta gandum. Suruh masuk bertunduk, baundur burit. Nah, ini bilang menyalahi terus. Nah, apa ujar Tuhan pulang? Karena bilang riwar juga Bani Israel, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim, orang yang mengubah perintah Allah, azab. Napa azabnya taun? Karena penyakit taun dari langit datang, taun dari langit. Bilang banyak mampus disebabkan mereka itu berbuat kefasikan. Qurubihim anut ta'ah. Mereka keluar daripada taat tadi, kada mau taat, kada mau menurut perintah Tuhan supaya datang bertunduk, masuk ke pintu gerbang tunduk dan minta hapuskan dosa. Tapi mereka berundur burit dan yang dipintanya adalah gandum. Nah, ruya annahu mata bitta'un fi sa'atin wahidah arba'atun wa ishruna alfan. Fahadal waba ghairul ladzi halla bihim fittih. Diriwayatkan bahwasanya kaum Bani Israil ini mati sebabkan datang penyakit taun tadi satu waktu aja, satu saat berapa? 24.000 yang matian tadi. 24.000 datang itu kada mau otomatis datang penyakit taun. Rupanya keleran yang macam apakah telah? Sakit parut juga lalu matian 24.000. Nah, ini penyakit wabah ini yang bukan bertempat dengan mereka di padang teh kada ini spasial pulangannya waktu memasuki pintu gerbang tadi Babel Etah. Ya boleh ketemu ulu. Mau ulu Tuhan, datangkan Tuhan taun labar. Itu orang nang ulu perintah Tuhan, nang mau ulu larangan Tuhan. Kebanyakan itu sampai ke hini juga bang. Wah ini apabila orang pina mau ulu bana. Nah, pina menyanyiakan perintah Tuhan, apa mahawai-hawaikan larangan Tuhan. Ya mikir juga. Jaga jatah ada, jangan ada. Tuhan menantangkan bala, azab. Terkadang kan dirinya juga. Itu. Kemudian sambungan ayat wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Dan ingatlah kamu ujar Tuhan pula ketika minta air Nabi Musa untuk kaumnya di padang teh dari jauh kisah lagi nih. Nikmat supaya dikuyakan Bani Israel nang bahari-bahari dikesahkan oleh Tuhan non Bani Israel nang ada di zaman Nabi Muhammad ini Bang. Ingatkah bapak-bapak nyawa baharina? Artinya banyak bandar nikmatna. Papasan pulang sidin supaya mengikut non Nabi Muhammad. Kan dikesahkan nikmat-nikmat oleh Nabi Muhammad nang zaman bahari kepada Bani Israel supaya mau kalau bersyukur bubuhan Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad. Nah, bari mapa waktu di padang teh itu Nabi Musa hendak mencari banyu untuk kaum sidin. Ujar Tuhan apa? Kami berfirman ujar Tuhan non Musa, idrib bi'asakal hajar. Kau pukulkan dengan tongkat engkau itu ke batu. Nah, ini tongkat paten juga. Tongkat Nabi Musa wa kanatil asa min asil jannah tuluha asyaratu adru'in ala tuli Musa walaha syu'batani tattaqidani tazul mahnuran amalaha Adam ma'ahu minal jannah fatawarasal anbiya hatta wasalat ila Syu'aibin ta'ataha li Musa. Nah, tongkat ini daripada kayu surga saja. Panjangnya itu 10 hasta. 10 hasta panjang telah. Itu atas tingginya Nabi Musa. Nabi Musa 10 hasta juga. Dan baginya pulang 2 cabang. Bernyala-nyala. Ini 2 cabang ini di waktu gelap nur. Nyarak. Jadi mencoronong tongkat nur di waktu kadap terang. Tongkat ini dibawa oleh Nabi Adam dari surga asalnya.
Lalu bawa warisan nabi-nabi bergilir sampai kepada Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Nah, mengikuti tungkat ini mulai Nabi Adam, Nabi terus silih berganti. Nah, mulai anak Nabi Adam sampai nabi-nabi itu terus bawa warisan para anbiya sehingga sampai tungkat itu kepada Nabi Allah Shu'aib. Nabi Shu'aib datang Nabi Musa minantu, Bang. Ya, minantu Nabi Allah Shu'aib Nabi Musa nih. Nah, dibarisiin tungkat bagi Nabi Musa. Tongkat itu dijulung oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa memelihara tongkat itu. Tongkat ini batunya batu macam apa pulang dipukulakan. Nah, waruya anna dzalikal hajaru Tur hamalahu ma'ahu wa kana murabba'an lahu arba'atu jawanib wa kana dira'an fi dira'in yambu'u min kulli wajhin salasatu ayunin li kulli sibtin ainun tasilu fi jadwalin ila dzalika sibti wa kanu 600 alfin. Diriwayatkan bahwa itu batu tadi yang dipukulakan tongkat Nabi Musa ke batu, jar batu napa? Batu Tauro katanya. Nabi Musa membawakan itu batu dan batu itu segi 4. Baginya 4 buncung. Dan adalah batu itu sahasta, lebar sahasta segi 4-nya sahasta panjangnya. Dan terbit daripada tiap-tiap mukanya tadi buntunya tadi 3 sumber. Ini segi 4 tuh, jadi sumber di buntu batu-batu itu 3 sumber. Sumber mata air. Tiap-tiap satu rombongan tadi, yang 12 rombongan itu berapa? Mengalir satu sumber. Jadi serombongan jadi berapa? 3 kali 4 12 mata air. Jadi rombongan Nabi Musa 12. Nah, itu mengalir ke sungai pada modebas sungayan kepada mengalirkan ke rombongan itu. Dan adalah rombongan Nabi Musa ini berapa? 600.000 rombongan. Nah, jadi ini serombongan. Jadi mata air itu 12. Jadi itu aja, ambil aja banyun itu. Dan luasnya tentara itu berapa? Banyaknya itu 12 mil. Tanah tadi nang di padang tadi. Nah, itu batu itu limbah dipukulakan keluar mencocor banyu mode sungai itu ndaso ambil aja banyu itu. Keran. Jadi kerannya ada. Jadi pukulakan jatuhan ke batu itu. Batu Tauro tadi. Nah, itu mencocor banyak, ayo aja ambil berapa aja, hendak mandi hendak apa aja minum terserah aja, cukup terus. Wakila kana hajaran atahu Allahu alaihi 12 sadiyan kasadiyil mar'ah yakhruju min kulli sadiyin nahrun idza daraba asahu alaihi. Dan ada qaul lagi yang mengatakan batu itu batu yang Tuhan berikan kepada Nabi kepada itu batu 12 buku model susu buku-buku yang tadi kan segi 4 maka ada ini 12 bukuannya batu itu model susu perempuan keluar daripada tiap susunya tadi buku batu tadi sungai artinya banyu sumber apabila dipukulkan tukat itulah mencocor model susu babinyan. Jadi pukulannya itu picikannya ya tongkat tadi yang batu tongkat dipukulkan terus mencocor 12 buku tadi. Jadi serombongan itu terus minum nang serombongan masing-masing. Tanpa jarot min husnata asyrata aina, maka terpancar daripada batu itu 12 mata air. Ada sungainya mengalir terus. Qad alima kullu unasin masyrabahum, sungguhnya mengetahui tiap-tiap manusia, tiap-tiap rombongan dari tempat minum mereka. Dari sungainya ini untuk si fulannya rombongan ini. Nah, serombongan itu 12 rombongan. Nah, pojar Tuhan, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Kami kata ucapkan bagi mereka, kamu makan daripada mandan sawah tadi dan kamu minum daripada ini sungai sekaliannya bersungai jadinya ciptaan di batu tadinya terus mendaso jadi sungai banyak 12 rombongan daripada rezeki Allah
Ya Tuhan berikan rezeki kada sing ngalihan, kada sing payahan, datang aja banyu, datang aja man dan sawah tadi. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan melimpati batas, berbuat kerusakan di permukaan bumi, jangan menyalahi perintah Nabi Musa. Nah ini aja. Tapi rupanya telah Bani Israel sudah macam itu, nyaman-nyaman dan sawah, lalu hendak pulang, minta nang lain pulang belakang makanan itu. Nah, lalu sambungan nang ayat yang kehabisan kena kesahannya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin pula. Nah, ingat pulang. Kada sabar pulang, kada nyaman pulang, dan makanan sawarnaannya aja man, non sawan itu aja. Hendak pulang minta macam-macam. Hendak bawa, hendak apa-apa karena yukhrij lana mimma tunbitu ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, karena itu sambungannya insyaallah di belakang. Yang panjang banyak riwayat kisah Bani Israel ini. Bilang hampir setiap surah ada kisah Bani Israel. Nah, jadi ini supaya bubuhan Bani Israel terutama Yahudi itu nikmat bapak-bapak mereka macam kita, supaya nikmatnya apa dikisahkan oleh Tuhan dalam Al-Qur'annya, supaya mau mengikuti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu beriman, dan juga pesan Nabi Musa macam itu juga di dalam Taurat, supaya bubuhan Bani Israil ini beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya dan dapat ilmu pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna wa qina lana qurrata lana fi dunya wa akhirati wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa khiyat qabla man huwa min khayrin wa kulla syarrin rabbana sa'alna min rabbil ridha min tawiyun wa qudi anna rabbana kulla dhulmin qabla an tatana rusulana wa qul rasulana satar wa salatu wa ila mustafa man yaqda'ana wa wafa bi dinin shishita wa lam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bi hunnaka waj'alna min sayyidi ridha wa la dhalina wa ولا تجعلنا ممن خالف أمر قواس وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.